دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin yang sangat kami banggakan, berikut ini akan kami persembahkan beberapa pernyataan dari beberapa ustadz sebelah yang cukup ngawur, gak jelas arahnya. Padahal yang dibicarakan itu adalah mengenai syariat. Padahal yang disampaikan itu adalah tentang fikih, tentang hukum-hukum Allah. Bahkan sebagian tentang Allah itu sendiri. Cukup mengerikan sekali, saudara. Kok bisa seperti itu? Kan mereka itu yang selalu teriak-teriak dalil. Mereka itu selalu teriak-teriak Al-Quran dan teriak-teriak As-Sunnah. Iya, salah satu faktor penyebabnya adalah mereka mengikuti pendapat ataupun pemahaman ulama yang bukan dari kalangan salaf. Sementara pendapat dan pemahaman tersebut tidak ditemukan di kalangan ulama salaf. Adapun penyebab yang kedua adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah ditelan mentah-mentah oleh mereka. Maka akibatnya akan seperti berikut ini. Syekh bin Baz sudah meninggal dan dia dapat apa yang sudah dia lakukan. Apa yang kamu sangka, insya Allah dia dapat tuh. Ilmunya sudah nyebar, dia sudah berikan makan orang banyak, dia juga sekarang sudah insya Allah sudah masuk surga. Artinya Allah SWT targetkan hidupnya masuk surga sudah, tinggal melalui alam barzah, nanti di akhirat masuk surga. Itu Syekh bin Baz sudah dapat apa yang kamu katakan sudah benar dapat. Tapi yang penting adalah jadikan dirimu seperti bin Baz sebelum kau meninggal. Apakah ayah dan ibu Nabi SAW termasuk orang kafir? Jawabannya iya. Ayah dan ibu Nabi SAW itu meninggal dalam kondisi menyembah berhala. Kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akidah kita. Kata para ulama, karena Anda kalau sholat, Anda mengucapkan satu kalimat yang merupakan jawabannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar adalah siga mubalaghah dalam Islam. Akbar adalah siga mubalaghah dalam Islam. Sesuatu yang melampaui batas, maha besar. Pijakan kakinya Allah saja sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah karena besarnya Allah Azza wa Jal. Sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat janazah di masjid. Karena ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla 'alal janazati fil masjidi falaysa lahu syai'. Siapa yang sholat janazah di masjid tidak dapat pahala. Hukum darah kotor yang keluar selain dari kemaluan apakah najis? Ikhtilaf para ulama apakah darah manusia najis atau tidak. Pendapat yang kuat wallahu alam darah tidak najis. Kenapa ibu? Karena Rasulullah membedakan darah haid dengan darah biasa. Ya. Kata Rasulullah apabila ya darah itu darah haid, maka fatatohari ya bersucilah kamu, waksili angkidam, cucilah darahmu. Berarti Rasulullah mengatakan kalau darahnya darah hitam artinya darah haid, cuci. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau itu darahnya darah biasa ya berarti itu nggak najis. Makanya para sahabat ya di zaman Rasulullah SAW sholat dalam keadaan berdarah-darah. Kan kita di sini hadis berikut, hadis dari Hadatsana Muhammad kata Imam Al-Bukhari. Jadi namanya darah kalau keluar dari bagian manapun ya, maka kita bersihkan ya. Seorang tidak ingin badannya berlumuran darah, kakinya berlumuran darah, wajahnya berlumuran darah ya. Maka kalau ada darah maka seorang membersihkan darah tersebut dari tubuhnya. Jumhur ulama berpendapat darah kalau banyak ya masuk dalam keumuman audaman masfuhan atau darah yang mengalir. Meskipun dalam ayat ini Allah berbicara tentang hewan yang disembelih, darah hewan. Apakah darah manusia masuk dalam keumuman ayat tersebut? Audaman masfuhan, darah yang mengalir. Maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya darah yang mengalir hukumnya adalah najis. Darah keluar di tangan, darah keluar dari wajah, dari kaki, dari mana saja.
Tulang ini adalah larangan ya, larangan menggunakannya sebagai bersuci, hiasan, dan juga memakan tulang. Tidak boleh makan tulang. Jangan bantah, nggak boleh, haram. Jangan bantah, nggak boleh, haram. Nah, kita tidak bicara lautan. Kalau hewan lautan semuanya halal. Jangan makan tulang, mau presto atau bukan. Makan dagingnya. Tulang jangan dimakan. Jangan dibantah. Jangan dibantah. Ini paling suka bantah. Ya? Terima hukum Allah. Terima hukum Allah. Apakah benar Nabi SAW melarang memakan tulang? Karena itu adalah makanan jin. Yang ada itu Nabi SAW melarang beristinja menggunakan tulang. Itu yang ada. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dan disebutkan ilahnya kenapa dilarang istinja menggunakan tulang. Karena itu adalah makanan dari saudara kalian, kaum jin. Sedangkan dalam Islam, ya kita diperbolehkan untuk memakan daging tulangnya sekalipun boleh dimakan. Ini diingatkan oleh para ulama, ini pemahaman yang tidak benar. Disebutkan di dalam kutubul fiqh. Apa dalilnya? Yang pertama, tidak ada dalil pengharaman. Itu dalil utamanya. Karena dalam kaidah fikih al-aslu fil asya al-ibahah. Ya, hukum asal dalam sesuatu adalah kebolehan. Yang menyatakan yang haram harus mendatangkan dalil. Ya. Kedua, ketika Allah membolehkan, Allah dan Rasulnya membolehkan kita memakan sesuatu, maka mencakup segala sesuatu bagian dari sesuatu itu. Adapun alasan karena tulang adalah makanan jin, betul. Nabi menyatakan kalau kalian membuang tulang dengan mengucapkan bismillah, maka yang memakannya adalah saudara kalian dari jin yang muslim. Itu sama sekali tidak ada penjelasan agar kita tidak memakan tulang. Yang haram dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Najis secara hissi. Najis benar-benar membatalin wudu. Kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing, itu langsung batal wudunya. Kucing itu ya, kencingnya tidak najis, kotorannya tidak najis. Yang benar, kotoran aneh ini najis apa enggak, Tat? Najis. Tidak najis. Najis. Tidak najis. Kita bahas masalah kencing. Semua kencing, perhatikan, semua kencing itu adalah suci. Semua kencing adalah suci. Kecuali kencing manusia. Dan kencing manusia terbagi dua. Ada kencing manusia yang ulama sepakat itu adalah najis. Dan ada kencing yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu kencingnya anak laki-laki yang makan hanya ASI. Siapa bisa mengulangi ucapan anak tadi? Aku belum dong nih, paham apa lagi? Sekarang aku nanya. Siapa bisa jawab? Kencingnya anjing najis apa ora? Loh, ono gak iku lho. Najis apa ora? Najis apa enggak, Pak? Enggak najis. Siapa bilang najis tadi? Ingat, semua kencing itu adalah suci. Kencing opo wae suci. Udah? Kenapa? Al-aslu fil asya'i thaharah. Kaidah asal di dalam segala sesuatu itu adalah suci. Itu kaidah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Semua yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan untuk kita. Sing jenenge diciptakan untuk kita berarti menuntut harus suci. Udah? Air kencingnya kucing najis ora? Suci. Air kencingnya babi suci apa ora? Air kencingnya tikus suci apa ora? Suci. Sudah jelas? Air kencingnya jin suci apa ora? Jin.
Suci kalau dia kencing ya. Enggak tuh kencing apa ya? Kencing, Pak. Masukkan 1 sendok makan gula. Ya, masukkan 2 sendok makan garam. Masukkan 3 sendok makan tepung.